Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fathar Rizqullah, mahasiswa Institut Para Hikmah Indonesia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen, sarana, dan prasarana. Yang pertama, manajemen. Manajemen ini diambil dari kata manage, yang artinya mengatur dan juga mengelola. Jadi apabila kita mendengar kata manajemen, itu artinya mengatur dan juga mengelola. Jadi dalam manajemen ini terdapat 4 fungsinya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jika kita sudah melakukan keempat-empatnya ini, maka kita telah melakukan yang namanya manajemen. Terus yang kedua, sarana. Sarana ini adalah media dan alat untuk dapat mendukung kegiatan kita. Jadi misalnya saja laptop, sarananya itu laptop. Kenapa laptop? Untuk mendukung kita kerja tugas. Karena jika adanya laptop ini, sarana dapat mendukung kita, lebih mendukung kita dalam mengerjakan tugas, seperti laptop tadi dan buku dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini prasarana. Prasarana ini cakupannya luas seperti dan besar, seperti bangunan, lapangan, dan tempat. Dalam prasarana di sekolah itu misalnya saja lapangan sepak bola dan lapangan lainnya yang ada di sekolah. Dan juga kalau bangunan seperti lab komputer, lab seni, lab biologi, itu semua termasuk dalam prasarana. Jadi prasarana ini dapat kita belajar di suatu tempat agar lebih nyaman. Jadi itulah prasarana. Jadi manajemen, sarana, dan prasarana adalah suatu kegiatan dalam mengatur dan mengelola berbagai macam alat dan media serta tempat dan bangunan untuk dapat mendukung proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga dengan adanya ini manajemen, sarana, dan prasarana, kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan, sarana, dan prasarana. Dalam merencanakan sarana dan prasarana ini, kita dulu bermusyawarah kepada unit-unit kerja yang lain, apa-apa saja yang dibutuhkan. Jika kita sudah mendaftar apa-apa saja dibutuhkan yang kita rencanakan, kita sesuaikan dengan dana yang kita miliki. Yang daftar itu tadi kita sesuaikan dengan dana yang kita miliki. Terus jika kita sudah menyesuaikan dengan dana yang miliki, kita memikirkan periodenya. Apakah barang-barang ini kita kelompokkan periodenya? Apakah barang-barang ini termasuk periode panjang dan apakah periode pendek? Setelah itu kita kualitasnya kita lihat dulu. Dalam perencanaan kita memikir kualitasnya, apakah ini tidak cepat rusak atau bagaimana. Selanjutnya dalam pengadaan sarana prasarana dalam pendidikan. Di sini yang pertama-tama tadi, setelah kita mendaftar barang-barang yang ingin dibutuhkan, kita mengajukan proposal. Kalau di sekolah negeri itu proposalnya diajukan kepada pemerintah, sedangkan yang swasta proposalnya diajukan kepada yayasan. Setelah diajukan, maka tunggu persetujuannya. Jika sudah disetujui, maka kita dinilai dulu kelayakan barang ini, apakah layak untuk dipakai atau tidak. Ketika sudah diuji kelayakannya, maka barang itu akan dikirim ke sekolah. Terus dalam pengadaan sarana dan prasarana ini terdapat caranya, yaitu membeli, menyewa, menukar, membuat sendiri, mendaur ulang, dan lain sebagainya. Kita di sini dalam pengadaan sarana dan prasarana kita lebih berusaha dalam mengadakan suatu barang tersebut yang ingin kita butuhkan supaya tidak kekurangan. Terus dalam perencanaan di sekolah saya dulu itu, misalnya saja dalam membangun lapangan. Dalam membangun lapangan kita pikirkan dulu apakah lapangan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas ataukah tidak. Dan karena nantinya bola itu nanti apakah
kena di kelas nanti kalau menendang atau bagaimana. Dan juga kalau perencanaan prasarananya itu tadi lapangan sepak bola. Kalau medianya itu seperti saja misalnya penempatan papan tulis selalu ada di depan, bukan yang selalu ada di belakang. Jadi papan tulis itu harus terus di depan, jangan di belakang. Terus dalam pengadaan sarana dan prasarana, contohnya saja seperti akhir ini UNBK kan belum ada di sekolah kami dulu itu laptop. Jadi kita disuruh bawa masing-masing laptop tersebut supaya adanya itu media sarana yang kita gunakan dalam UNBK itu. Jadi dengan cara kita tanya sisa-sisa lain untuk dapat membawa laptop. Bila ada yang tidak punya maka meminjamlah, bila ada yang belum punya tapi banyak uangnya maka membelilah. Jadi di situ kita lebih berusaha, lebih bagaimana supaya ini kita dapat mewujudkan sarana dan prasarana tersebut dengan halal. Dengan hal kita berusaha dengan halal supaya ada ini sarana dan prasarana tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.